Nah, ini syair yang paling terkenal lagi dari Sunan Kalijogo. Lir ilir. Ya, lir ilir jangan diartikan ilir-ilir kipas-kipas ya. Ya, itu carilah terjemahannya banyak. Ini teks yang sangat terbuka. Menurut saya canggihnya Sunan Kalijogo. Orang bisa menafsirkan kemanapun sesuai posisinya masing-masing tembang ini. Lir ilir itu kayak nggugah orang, ngelilir kalau bisa Jawa. Ngelilir itu kan tangi. Lir ilir itu kayak tangio. Bangunlah, bangkitlah. Tandure wis sumilir. Tanamannya sudah mulai tumbuh. Tak ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar. Segar sekali, warnanya hijau. Membahagiakan sekali, kayak bahagianya pengantin baru. Oh, itu kan tafsirnya bisa macam-macam. Bangunlah. Sekarang situasinya sudah mendukung. Nah, itu kan bisa kamu masukkan siapa saja. Kayak kamu, mahasiswa aktiflah, nulislah. Fasilitasnya sekarang banyak, itu juga bisa. Pemimpin, ayo bangkit. Ini sekarang apa-apa sudah mudah. Itu bisa, siapa saja bisa masuk ke situ. Lir ilir, tandune wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Jadi, ayo kita bangkit. Sekarang situasinya sudah memungkinkan. Fasilitasnya sudah lengkap nih. Terus, cah angon, penek no blimbing kui. Lunyu-lunyu penek no, kanggo mbasuh dodotiro. Nah, ini cah angon itu juga bisa siapa saja, termasuk dirimu sendiri. Kullukum ro'in, setiap orang adalah pemimpin, setiap orang adalah cah angon. Paling tidak kamu sedang angon dirimu sendiri. Penek no blimbing kui. Ibaratnya pakai blimbing ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang memang jumlahnya 5. Rukun Islam, Pancasila. Banyak yang isinya 5. Bahkan sebelum ada Pancasila Indonesia itu kan ada di Jawa dulu Pancasilanya Buddha. Itu juga isinya mirip kayak Ten Commandment-nya, 10 perintah Tuhannya Musa, jangan membunuh, jangan bohong, dan macam-macam. Itu juga blimbing. Lunyu-lunyu penek no, kanggo basuh dodot iro. Meskipun licin harus kamu panjat. Meskipun susah, keutamaan-keutamaan itu harus kita panjat. Kanggo basuh dodot iro, untuk membersihkan, untuk mencuci baju kita. Baju itu ibarat dari diri kita, untuk membersihkan diri kita. Wahai para pemimpin, termasuk pemimpin dirimu sendiri, naiklah, panjatlah blimbing itu, lakukanlah keutamaan-keutamaan itu, jalankan yang baik-baik itu meskipun susah. Untuk apa? Untuk membersihkan dirimu, untuk membersihkan diri kita. Kenapa sih harus dibersihkan? Dodot iro, kumitir bedah ing pinggir. Dondomono jlumatono, kanggo sebo mengko sore. Ya, dodot itu baju. Ya, tadi kita artikan diri. Bajumu itu kan dodot iro, itu robek pinggirnya. Dodot itu kalau Jawa mungkin lebih ke jarit. Orang Jawa itu kan meskipun laki-laki dulu kan bawahnya pakai jarit. Bajumu itu sekarang sedang sobek pinggirnya, ndak utuh. Ya karena nafsu. Maka jahitlah, rawatlah biar bagus. Untuk apa? Untuk sebo mengko sore. Sebo itu menghadap. Sebo kalau orang Jawa menghadap ke raja, menghadap ke orang yang dimuliakan, itu sebo. Untuk biar gak malu kalau ketemu Tuhan, jahitlah bajumu, perbaiki dirimu. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Mumpung masih jelas, masih terang mana benar, mana salah. Mumpung kesempatan itu datang. Mumpung tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh maten anyar.
Ayo melakukan suluk, memanjat belimbing, meskipun lunyu. Dan terakhir, ya sura'o sura'iyo. Ini surah itu disuruh bilang, sudah ya, sudah tak kasih tahu, ayo bilang ya. Jangan bilang tidak. Karena ini memang tugas kita sebagai manusia. Sura'o sura'iyo, kalau ada perintah yang baik, iya kan, jangan ditidakkan, jangan didiskusikan kelamaan, nggak jalan-jalan. Ayo diiyakan aja terus dijalani. Ya sura'o sura'iyo. Ini teks yang terbuka, bisa masuk kemana-mana dan pada siapa saja. Itu ilir. Ini nasihat Sunan Kalijaga pada Sunan Tembayat. Sunan Tembayat itu mantan Bupati Semarang zaman itu. Saya ambil karena terkenal juga, sering disebut orang. Jadi urip iku nang donya tan lami. Umpamane jebeng menyang pasar, jebeng itu engkau, sekiranya engkau ke pasar, tan langgeng ning pasar bae. Tan wurung nuli mantuk, mring wismane sangkane uni. Jadi hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini kayak kita pergi ke pasar. Ya seneng sih, di pasar itu ada macam-macam. Yang kita butuhkan ada. Tapi tan langgeng ning pasar bae, kita ndak akan selamanya ada di pasar. Emangnya ngapain kita di pasar terus? Wong pasar itu ada masanya. Pasti akan pulang. Pulangnya kemana? Mring wiswane sangkaning uning, ke rumahnya asalnya dulu. Jadi hidup di dunia ini kayak orang ke pasar. Ibu pergi ke pasar, nah, itu kan pasti pulang, kecuali ibunya jalan-jalan dulu. Tapi lama-lama juga pasti pulang, ya kecuali minggat. Itu kan wong ngeyel, kamu kan selalu begitu. Oke, jadi pasti kembali ke rumah. Kita pasti akan kembali ke asal. Itu nanti ajarannya kan namanya sangkan paraning dumati. Kita asalnya dari mana akan kembali ke situ. Dan Al-Quran menyebutnya tegas. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalimat selanjutnya, jangan meragukan asal usulmu. Nanti semua orang akan tahu kalau asalnya dari rumah yang dulu. Kamu gak usah ragu-ragu. Kalau sudah dibilangi ilaihi roji'un, pasti nanti kembali ke Allah kok. Sebelum keliru, yakini sekarang daripada terlambat. Semua kita akan kembali ke rumah yang dulu. Jangan sampai tersesat. Apalagi jika tersesat dalam hidup sesudah mati. Kenapa? Sia-sia. Jika hidup harus tersesat tanpa jiwa, pergi kemana-mana seperti mega terbawa angin. Oh, kalau bahasa Jawa bukan mega ya, mego. Kalau mega, bayanganmu Megawati nanti. Seperti mega terbawa angin, orang bayangke ya Bu, mega terbawa angin. Akhirnya jadi hujan. Jadi hidup kita ini jangan ngawur. Kalau ngawur nanti sia-sia. Kadang-kadang mungkin kita terbang, naik ke atas. Kita jaya, kita sukses luar biasa. Akhirnya jadi hujan, akan kembali lagi. Jadi ingat, apapun peristiwanya tetap ilaihi roji'un. Dan jiwa tidak akan mati. Tidak finish setelah kita mati. Karena jiwa tidak akan mati. Kekal abadi dunia akhirat. Jadi awas keliru, jangan tersesat oleh kejayaan, oleh kesuksesan. Setinggi apapun kamu naik, akan kembali lagi. Ibaratnya air menguap jadi mendung, akhirnya hujan, ya kembali lagi ke laut. Apapun yang terjadi, entah kapan, mungkin masih lewat sungai-sungai kecil dulu, lewat got-got dulu, akhirnya tetap nanti ke laut. Jadi hidup di dunia itu tidak lama,
Jangan sampai sesat. Ingat-ingatlah rumah asalmu biar kamu bisa pulang. Kalau kamu nggak bisa pulang, kamu bingung nyari rumah, ya kamu pusing sendiri, tersesat, nanti lama pulangnya. Nah, itu nasihatnya pada Sunan Tembayat.